Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Saya selalu berdoa untuk Anda. Bagaimana dengan pencarian informasi tentang domba? Sudah dapat banyak penambahan infonya? Ayo kita tambah lagi ya pengetahuan Anda. Kali ini saya akan memberi Anda wawasan baru bahwa bekerja dengan ternak domba adalah benar dan positif. Kenapa? Karena ternak domba dianggap berhari depan baik. Artinya memelihara domba tidak akan merugi bila dipandang dari sudut konsumen dan pasar. Jadi jangan takut tidak ada konsumen domba Anda. Pasti ada. Kenapa? Karena daging domba dapat diterima oleh berbagai lapisan. Tidak ada agama apapun yang melarang mengkonsumsi domba. Agak berbeda dengan beberapa ternak lain yang ada batasannya. Benar? Jadi baik laki-laki, wanita, tua, muda, dewasa, anak-anak bisa mengkonsumsi produk domba dengan aman. Selain itu, perkembangan kota, peningkatan keilmuan yang berhubungan dengan pemahaman pola hidup sehat, dan peningkatan pendapatan seseorang pasti akan mempengaruhi permintaan produk dari domba, baik dalam bentuk bahan yang dikonsumsi atau bentuk produk lain. Anda sudah lihat bukan, sangat banyak byproduct atau produk sampingan yang dapat dibuat dari bahan dasar domba. Beberapa keuntungan dari beternak domba antara lain, domba lebih cepat berkembang biak karena memiliki sifat prolifik. Perhitungannya mirip dengan kambing. Beternak domba bisa menjadi hiburan. Di daerah tertentu, misalnya di Jawa Barat, ada satu kebudayaan berbentuk kesenian, yaitu acara adu domba. Jadi bangsa domba Garut biasanya dipelihara secara khusus untuk dipentaskan pada acara adu domba. Beternak domba merupakan suatu bentuk penyimpanan harta atau tabungan bagi masyarakat di pedesaan. Domba juga menghasilkan banyak byproduct yang menjadi bahan dasar untuk dibuat berbagai barang yang dapat menghasilkan income yang cukup menggiurkan. Asal Anda mau bekerja dan punya daya kreativitas yang luas. Selanjutnya, daging dan susu domba merupakan sumber protein hewani yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Keuntungan lain dari beternak domba adalah memelihara domba bisa menjadi pekerjaan utama seseorang dengan pendapatan yang cukup menjanjikan. Dan memelihara domba dapat meningkatkan nilai sosial atau martabat seseorang di mata masyarakat. Masih banyak bukan penilaian masyarakat pada seseorang didasarkan pada jumlah ternak yang dimiliki. Sekarang mengapa kegiatan beternak domba dipilih oleh sebagian masyarakat? Alasannya yang pertama adalah karena memelihara domba tidak harus menggunakan bahan atau peralatan yang mewah. Jadi dengan alat dan bahan yang sederhana sudah dapat memulai beternak domba. Kedua, bila dihitung secara ekonomis, misalnya dari sudut daya dukung lahan penggembalaan, manajemen, dan lain-lain, ternyata keuntungan per hektar bila memelihara domba bisa lebih tinggi dibandingkan dengan memelihara sapi. Selanjutnya, kenapa domba dipilih? Domba dikenal sebagai ternak yang punya daya adaptasi yang baik. Sehingga bila pada suatu lahan di mana sapi sudah tidak bisa bertahan, ternyata domba masih dapat bertahan. Misal pada kondisi cuaca yang ekstrim atau pada pakan yang sangat terbatas. Alasan lain, domba dapat mengkonsumsi weed atau tanaman pengganggu, sehingga dapat membantu mengatasi penyebaran tanaman yang mengganggu tersebut. Selain itu, tidak selalu
domba harus diberi rumput potongan yang harus khusus ditanam di padang rumput. Tidak perlu. Yang lain lagi, untuk mulai beternak domba bisa menggunakan bahan dan peralatan yang sederhana, maka tadi modal yang dibutuhkan juga relatif tidak sefantastis bila memulai usaha ternak sapi misalnya. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Untuk pengembangan ternak domba ada beberapa anggapan yang disebut sebagai hambatan. Hambatan ya. Tapi ini sebenarnya salah paham karena kesalahpahaman dan kurangnya edukasi dari peternak sendiri. Misalnya, masalah perkandangan yang dianggap sebagai hambatan. Padahal tadi sudah disampaikan bukan, dengan kandang yang sederhana pun sudah dapat memulai beternak domba. Modalnya pun relatif tidak sebesar memulai beternak sapi misalnya. Yang kedua yang dianggap sebagai hambatan, masalah pakan. Karena adanya anggapan bahwa memelihara domba harus menyiapkan konsentrat. Lalu konsentratnya dianggap mahal karena harus beli. Padahal bila Anda mengerti dari proses fisiologis dan pencernaan domba, lalu dihubungkan dengan cara makan, bentuk pakannya, dan lain-lain, ternyata domba dengan hanya diberi hijauan berupa rumput-rumputan sudah dapat hidup. Coba ingat lagi bahwa domba memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan yang cukup baik. Artinya dengan pakan yang sederhana dan dengan hanya diberi hijauan saja sudah tidak masalah bagi domba. Anggapan yang dianggap hambatan yang lain adalah ada pemahaman bahwa dengan pola pemeliharaan sistem intensif atau semi-intensif yang menganut metode cut and carry system akan mengurangi keuntungan. Memang perhitungan secara ekonomis untuk metode cut and carry bisa menghasilkan kerugian bila benefitnya lebih kecil dari cost. Kurang dari satu akan rugi. Tapi bila peternak dapat meningkatkan benefit sehingga perhitungan angka benefit lebih besar dari cost, tentunya akan sangat menguntungkan. Jadi Anda dapat berpikir bagaimana caranya agar mendapat keuntungan dari sistem pemeliharaan yang cut and carry system. Perbesar benefit dibandingkan cost. Oke. Kita lanjutkan. Dalam pemeliharaan domba dikenal dua sistem pemberian pakan yang umum dilakukan oleh peternak domba di Indonesia, yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan sistem cut and carry, di mana ternaknya dikandangkan dan peternak harus membawa pakan hijauan atau konsentrat ke kandang. Artinya, peternak harus mencukupi kebutuhan pakan berupa hijauan, bisa dengan cara menanam sendiri pada lahan yang dimiliki atau dengan mencari pada lahan terbuka milik umum. Bila dikandangkan terus-menerus berarti termasuk sistem intensif. Dan bila bergantian di kandang dan dilepas atau digembalakan, artinya termasuk sistem pemeliharaan semi-intensif. Bisa bedakan ya, intensif dan semi-intensif. Cara kedua adalah dengan cara sistem gembala atau metode ekstensif yang dilepas, atau juga biasa disebut sistem tradisional. Artinya ternak dilepas bebas di padang gembala atau dimanapun. Dalam sistem ini ada 3 cara kegiatannya, yaitu ternak dilepas di padang gembala tapi ditunggui oleh anak gembala seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat ya di dekat rumah Anda ada anak sedang menggembalakan ternaknya.
Cara yang kedua dari sistem ekstensif, ternak ditaruh di padang gembala tapi masih dalam keadaan terikat tali. Ini juga pasti pernah Anda lihat. Yang ketiga, ternak dilepas bebas di padang gembala tanpa ada yang menunggui. Mungkin sore-sore baru peternaknya memanggil, "Hoi," gitu ya, pulang ke rumah. "Hoi," sapinya atau dombanya, kambingnya pulang ke rumah, ke kandang. Oke, pasti Anda pernah melihat cara tersebut, mungkin yang ditunggui atau yang diikat atau yang diumbar. Benar? Baik, berikut saya tampilkan contoh pemeliharaan dengan cara cut and carry system. Ternaknya ada di dalam kandang dan peternaknya membawakan pakannya ke kandang. Bisa kandangnya yang tempat pakannya terpisah untuk per ekor seperti ini, atau bisa sistem kandang komunal, berbentuk kandangnya luas dan tempat pakannya di tengah. Bisa juga sistem cut and carry dengan cara peternaknya membawakan pakan tambahan pada ternak di saat harus digembalakan di padang rumput. Ini kebetulan padang rumputnya di luar negeri, banyak saljunya dalam kondisi musim dingin ya. Peternak membawakan hay atau silase, bahasa Inggrisnya hay dan silage, di tempat ternaknya berkumpul ini. Anda tentu bertanya, hay, silase, silage, apakah itu? Meskipun nanti akan disampaikan khusus materi ini pada mata kuliah yang berhubungan dengan nutrisi dan pakan ternak, tapi saya jelaskan sedikit ya, supaya Anda nggak penasaran. Tapi janji belajar sendiri juga ya. Oke. Hay adalah seperti terlihat pada gambar. Gambar yang paling kiri ini adalah hay yang dibuat secara tradisional. Untuk lebih modern, biasa dibentuk bulatan atau dibentuk kotak. Jadi yang disebut hay adalah hijauan, biasanya dari rumput atau jerami yang telah dipotong, dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian dibentuk dalam bentuk gulungan dan disimpan dalam durasi yang lama sebagai persediaan pakan di saat hijauan segar sudah habis. Oke, bisa dimengerti? Hay dan ini hay ya. Oke, sekarang silase atau silage. Jenis pakan lain yang biasa juga digunakan pada saat pakan hijauan segarnya habis adalah haylage atau silage. Silage adalah pakan berkadar air tinggi hasil fermentasi yang diberikan pada hewan ternak ruminansia. Ingat, ternak ruminansia. Silase umumnya dibuat dari tanaman rerumputan, termasuk jagung, sorghum, atau serealia lainnya, dengan memanfaatkan seluruh bagian tanamannya, tidak hanya bijinya saja. Silase juga bisa dibuat dari hijauan kelapa sawit, singkong, padi, rami, atau limbah pasar. Silase bisa dibuat dengan menempatkan potongan hijauan segar dalam silo atau silo, atau dengan cara menumpuknya dengan ditutup plastik atau dengan membentuk suatu gulungan besar. Terlihat ada beberapa model silo atau tempat menyimpan pakan hijauan yang telah difermentasikan. Usahakan Anda menyempatkan diri melihat beberapa video mungkin dari YouTube tentang cara membuat hay dan cara membuat silage. Serta carilah informasi apa perbedaan antara silage dengan haylage. Oke. Pada peternakan domba dapat pula diberikan pakan tambahan, bisa berbentuk biji-bijian seperti ini atau konsentrat.
Cara pemberiannya juga macam-macam. Bisa dengan diberikan di padang penggembalaan, seperti di sebuah feedlot atau sistem penggemukan ternak di Virginia. Ini namanya feedlot, sistem penggemukannya namanya feedlot istilahnya ya. Bisa seperti di Jamaika, ini mereka dombanya makan sitrus, sejenis jeruk, jadi limbah perkebunan jeruk. Bisa juga diberikan biji-bijian seperti ini, biji jagung. Atau cara pemberiannya dengan cara pembatasan makanan bagi anak yang sudah belajar disapih. Ini anak domba yang sudah tidak menetek, jadi belajar disapih, belajar lepas tetek. Ibunya ada di balik pagar ini. Jadi pada gambar terlihat anak dombanya sedang belajar makan pakan tambahan pada bak makanan yang ada di dalam pagar, dan induknya menunggu di luar di balik pagar. Nanti Anda bisa pelajari pada mata kuliah manajemen pembibitan non-ruminansia tentang macam-macam cara atau teknik menyapih ternak. Atau ada pula gambar lain ini. Oh, induk dombanya sedang menyusui anaknya meskipun sudah ada di padang penggembalaan, ya. Sekarang ada satu kondisi, bayi domba untuk alasan tertentu tidak bisa menyusu pada ibunya. Mungkin ibunya mati, atau bisa juga ibunya tidak bisa menghasilkan susu misalnya, atau hanya sedikit produksi susunya. Maka pemberian susu harus digantikan oleh manusia pakai dot, ya, seperti ini. Diberikan air susu lewat botol dot. Pada saat awal kelahiran, induk domba menghasilkan air susu awal yang sangat penting dikonsumsi oleh anak domba, yang disebut kolostrum. Tolong diperhatikan pemberian kolostrum. Jangan sampai dilewatkan karena kolostrum mengandung sangat banyak antibodi yang tidak dimiliki oleh anak domba saat baru dilahirkan. Padahal setelah dilahirkan, kondisi lingkungan di sekitar cukup berpotensi untuk bahaya bagi bayi kambing yang masih lemah. Selain itu, kolostrum mengandung efek laksatif yang dapat membantu mengeluarkan feses pertama dari anak domba yang kondisi fesesnya sangat keras. Oke. Kita pelajari sekarang bagaimana hubungan antara domba dengan lingkungan. Di salah satu sisi, domba dapat membantu kesuburan tanah dengan tersebarnya feses saat domba digembalakan di padang rumput. Artinya, feses domba bisa menjadi pupuk alami untuk tanah. Tapi di sisi lain, ada cara makan domba yang bisa membuat tumbuhan gundul. Hal tersebut menyebabkan efek overgrazing. Silakan cari tahu apa arti overgrazing ini ya. Efek dari overgrazing adalah tumbuhan atau rumput tercerabut dari akarnya karena gundul. Setelah tercerabut akarnya, maka tanah menjadi terbuka tanpa tanaman di atasnya dan mudah terjadi erosi. Nah, kondisi erosi ini di mana tanah dalam keadaan terbuka tanpa tanaman di atas permukaan tanahnya menyebabkan kondisi runoff yang tinggi. Air hujan jatuh ke permukaan tanah tidak diserap oleh tanah karena tidak ada tanaman di atas permukaan tanah. Tapi air meluncur di atas permukaan tanah dan bisa membawa hanyut permukaan tanah yang subur. Anda tentu tahu bahwa ada yang disebut topsoil yang mengandung banyak unsur hara. Nah, ketebalan tanah yang subur ini hanyut terbawa air hujan. Nanti ada mata kuliah khusus yang berhubungan dengan pengelolaan padang rumput, tentu akan membahas hal ini lebih detail, ya. Oh ya, Anda bisa menduga umur domba. Tidak harus bertanya pada dombanya ya, tapi Anda bisa melihat dengan menghitung jumlah gigi seri, kondisinya, jumlahnya, ausnya, sudah berganti atau tidak.
seperti dokter gigi ya. Nah, rataan umur hidup dari domba itu bisa sampai 10 sampai 12 tahun kalau tidak disembelih. Baik, kita istirahat sejenak dan Anda harus ingat serta pahami bahwa masa depan Anda tergantung dari apa yang Anda buat hari ini, bukan yang Anda buat besok. Jadi, jangan tunda waktu untuk belajar. Oke, sampai ketemu.